Ala bidzikrillah, orang yang banyak berzikir mengingat Allah, membaca Al-Quran. Bidzikrillahi tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Pulang suaminya, uang belanja tidak ada, pergi pagi pulang petang, beras keringat banting tulang, yang dibawa cuman es krim. Kenapa buang Pak? Dia jualan es krim, hujan dari pagi sampai sore. Istrinya nggak stres. Mama, apa boleh buat? Kita tidak dapat uang. Apa kata istrinya? Tenang aja mas, kita makan es ini bersama-sama. Saya, apa kata suaminya? So sweet mama. Hatinya tenang karena dia sudah diajarkan dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin, tidak ada satupun musibah yang menimpamu di dunia, di akhirat, melainkan sudah disebutkan Allah dalam Lauhil Mahfuz, sudah tertulis sebagai takdir. Kita hanya berusaha, berdoa, tawakal. Datang baik, alhamdulillah. Datang yang baik, astaghfirullah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, 3 janji Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hatinya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap masalahnya diberikan solusi, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dia diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wastaghfiru rabbakum, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, mintalah ampun kepada Allah atas segala silap dan salah. Saya nggak ada salah, saya nggak pernah silap, saya nggak pernah lupa. Kalau ada orang bicara begitu ibu, kalau ada orang ngomong begitu bapak, saya nggak pernah salah, saya nggak pernah lupa, saya nggak pernah silap. Saat itu dia sedang silap, salah dan lupa. Kenapa? Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, manusia tempatnya lupa, silap dan salah. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Mana contohnya lupa? Buktinya yang saya ceramahkan tadi ingat semua? Enggak, saya aja yang ceramah nggak ingat. Tapi alhamdulillah ada saudara kita dari Jepang yang baik. Dia jajah kita 3,5 tahun, tapi setelah merdeka dia baik. Kita lupa, dia ingatkan kita. Dengan apa dia mengingatkan kita? Dengan 2, Sony dan Panasonic. Direkam. Datang lagi keluarga kita, datang dari jauh di sana, dari Korea. Dia juga mengingatkan kita. Siapa namanya? Samsung. Tapi ada yang dekat dari Jawa, siapa namanya? Oppo. Dia juga sedang mengingatkan kita dengan direkam. Makanya semua HP-HP yang merekam malam ini, insya Allah yang punya HP sama HP-nya masuk surga sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pakailah HP untuk mengingatkan pada Al-Quran. Rekam MP3 30 juz. Maka ketika lupa, pilih surat apa? Surat dengar sebelum tidur malam. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau pikirkan, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul maut. Ada seorang bapak-bapak di Jakarta, dia kena penyakit, masuk di ruang ICU. Tertulis di pintu ICU. Saya menulis seperti tulisannya ICU. Belakangan saya baru tahu arti ICU. I see you, you don't see me. Aku bisa ngeliat lo kagak bisa ngeliat gua. Aku bisa ngeliat kamu, kamu gak bisa ngeliat aku, karena matanya terpejam. Suara di situ sepi sunyi, cuman ada tit 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 tit. Itu koma namanya. Kalau yang titik panjang, tit. Tidak ada suara lain, sepi sunyi.
Apa kata dokter? Keluarganya ada. Sini keluarga, bawa bapak ini karena sudah tidak bisa tertolong lagi. Bawa pulang ke rumah. Ketika alat mau dicabut, tiba-tiba si bapak bangun dan sadar. Dokter terkejut, sadar, keluarga pun heran, dan mereka bertanya, "Bapak, dalam tidur komamu tadi apa yang kau lihat? Dalam bayanganmu itu apa yang kau tampak di matamu?" Apa kata si bapak mengaku, "Saat saya koma itu tiba-tiba ada yang datang." Siapa yang datang? Ustadz Somad. Apa kata Ustadz Somad? Tiba-tiba Ustadz Somad bertanya kepada saya, "Kapan tabligh akbar?" Dan saya pun terbangun. Akhirnya dia sehat, dia buat tabligh akbar, dia menjadi ketua panitia. Saya diundang ceramah kemarin di kampung halamannya. True story, kisah nyata. Dia banyak, "Ustadz Somad, saya memang melihat Ustadz nyata waktu di rumah sakit itu." Saya heran, saya waktu itu nggak di Jakarta, kok bisa dia ngelihat saya? Saya tanya pelan-pelan, "Bapak selalu dengar ceramah saya?" "Iya Pak Ustadz, selalu ngelihat di TV." "Betul Pak Ustadz, TV mana?" "TV One." "Memang beda." "Bapak selalu lihat di internet?" "Selalu Pak Ustadz." "Di channel mana?" www.youtube.com. "Bapak kalau mau ke kantor dengar apa dari rumah ke kantor?" "Dengar ceramah Ustadz MP3. Sampai di tempat kerja saya buka HP, saya buka laptop, dengar lagi. Sebelum tidur di rumah, sebelum tidur malam dengar ceramah." Baru saya faham, ternyata saat kita koma, saat kita di ruang ICU, saat kita di rumah sakit, yang akan datang adalah yang selalu kita dengar dan selalu kita pikirkan. Karena si bapak selalu dengar pengajian, karena selalu bapak dengar ceramah, maka yang datang Abdul Somad. Bayangkan kalau dia selalu dengar lagu India. Kira-kira yang waktu koma itu yang datang siapa?